Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini perwakilan dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja dan tugas yang telah Bapak berikan. Di sini kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Muhammad Yusuf Kurniawan, saya sendiri Muhammad Subhan, Dian Salsabila, dan Siti Widya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan bukit bunga? Bukit bunga ialah sebuah bisnis di bidang industri kreatif yang memproduksi bunga yang berbahan dasar dari kertas, merupakan hasil kreatif transpirasi dari paket bunga yang mempunyai bunga hasil sebagai bahan dasarnya. Adapun pengantar dan perencanaan proses produksi. Yang pertama yaitu perencanaan produksi ini adalah proses merencanakan kegiatan produksi di mana perencanaan produksi mencakup menentukan apa, kapan, dan berapa banyak barang atau jasa yang akan diproduksi. Yang kedua ada sistem produksi, di mana kita melaksanakan fungsi-fungsi produksi yang diperlukan untuk merangkai pengolahan dan kegiatan yang akan dibentuk dalam sistem produksi. Yaitu yang pertama ada peramalan atau forecasting, yang kedua ada agregat planning, yang ketiga ada assembly line balancing, yang keempat ada material recruitment planning atau MRP, yang kelima ada master point production schedule atau MPS, yang keenam ada rocket capacity planning atau RCTP, yang terakhir ada lot sizing. Oke, sebaiknya akan dilanjutkan oleh Muhammad Yusuf Kurniawan. Baik, terima kasih atas kepada Saudara Pohan. Di sini saya akan lanjutkan. Kita ada beberapa jenis data yang dikumpulkan. Yang pertama adalah data primer. Nah, data primer ini adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara. Nah, jajak pendapat dari individu atau kelompok ini bisa menghasilkan observasi dari suatu objek. Jadi kejadian atau hasil pengujian itu yaitu bisa dibilang seperti benda. Yang kedua adalah data sekunder. Nah, data sekunder ini adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku catatan. Bukti yang telah ada atau arsip yang baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Oke, jadi eh, ini adalah beberapa data dari eh, UMKM Flash Flourish ya. Ini ada data penjualan dan permintaan Flash Flourish di bulan Januari 2023 sampai Desember 2023. Nah, jadi pengumpulan data ini dilakukan dengan metode observasi ke lapangan tempat perakitan bakit bunganya. Nah, jadi yang di sini bisa kita ketahui biaya yang dikeluarkan untuk produksi, ya jadi biaya menaikkan laju produksi itu Rp10.000 per unit. Yang kedua juga ada biaya menurunkan laju produksi itu sekitar Rp1.500.000 per unitnya. Nah, terus juga ada biaya penyimpanan, di mana itu seperti biaya pada saat di gudang, itu 100 unit per periode. Nah, setelah itu juga ada kenaikan biaya subkontrak. Nah, biaya subkontrak ini nominalnya adalah 80 per unitnya. Setelah itu juga ada subkontingnya 15.000 per unit, kapasitas reguler 230.000 per unit, waktu reguler 15.000 per unit, overtime-nya 8.000 per unit, kapasitas lembur 50 per unit, percepatan produksi 110 per unit, persediaan awal 100 per unit, dan unit periode terakhir itu 250 per unit, dan lot size tiap kali MPS diinisiasi adalah 500. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Diva Salsabila.
Kemudian di sini ada pembahasan tentang forecasting. Forecasting itu merupakan peramalan time series yang terpilihnya nanti akan menjadi acuan dalam memprediksi penjualan satu bulan ke depan. Data yang diperoleh, maka metode yang tepat untuk peramalan tersebut adalah menggunakan metode time series dengan moving average. Moving average atau garis yang menunjukkan rata-rata pergerakan harga saham dalam periode waktu tertentu. Bisa dilihat dari gambar di samping ini untuk data-datanya. Dan dari tabel tersebut yang memiliki nilai error terkecil menggunakan metode moving average, yaitu sebesar 8,69%. Jadi, jasa perakitan bunga pada usaha buket bunga dapat menerapkan peramalan permintaan dengan metode moving average karena semakin kecil nilai error maka akan semakin akurat datanya. Kemudian aggregate planning. Pada aggregate planning di sini memiliki total cost terkecil, yaitu menggunakan metode solusi alternatif 3 sebesar 19.952 dolar. Jadi jasa buket bunga dapat menerapkan metode solusi alternatif 3 karena metode tersebut memiliki total cost yang paling minimal. Pada tabel output POM-QM data solusi alternatif 2 dan output POM-QM data solusi alternatif 1. Kemudian di sini ada data output POM-QM data solusi alternatif 3. Dan dari hasil metode aggregate planning dari ketiga output tersebut adalah didapatkan solusi alternatif 1, total cost-nya sebesar 39.659 dolar. Solusi alternatif 2 sebesar 20.011 dolar, dan solusi alternatif 3 sebesar 19.952 dolar. Kemudian untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Widya. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan. Master Production Schedule atau MPS dan Rokat Capacity Planning atau RCCP. Berdasarkan tabel yang dijelaskan dengan lot size 900 dengan PAB awal 800, maka untuk periode selanjutnya akan berbeda dikarenakan PAB merupakan proyek on hand inventory dari waktu ke waktu selama horizon perencanaan MPS yang menunjukkan status inventory yang diproyeksikan pada akhir dari setiap periode waktu dalam horizon perencanaan MPS. Berikut ada tabel hasil dari MPS dan RCCP. Mulai dari bulan Januari sampai dengan Desember. Next. Dan inilah hasil laporan MPS. Mulai dari deskripsi dari jam standar mesin dari bulan pertama sampai bulan ketiga. Itu totalnya 474. Terus efisien mesinnya dari bulan pertama sampai ketiga mempunyai total 2,76. Kebutuhan aktual bulan pertama sampai ketiga totalnya 339,13. Kapasitas tersedia bulan pertama sampai ketiga mempunyai total 346,5. Dan yang terakhir, kurang kelebihan kapasitas bulan pertama sampai ketiga mempunyai total 7,37. Next. Dan ini hasil data load sizing. Load for load, total cost 926.000. Economic order quality itu 3.239.000. Periodic order quantity 1.893.
Jadi, dengan perbandingan total cost berdasarkan tabel di atas, teknik load for load lebih baik untuk digunakan karena memiliki total cost yang lebih rendah, yaitu sebesar 926.000. Next. Berdasarkan hasil dari pengolahan data jadwal produksi Bukit Bunga untuk MRP, maka kita dapatkan hasil MRP pada gambar berikut. Misalnya permintaan jasa Bukit Bunga pada periode 5 terdapat permintaan sebesar 126 unit. ICAT time 1 periode tetapi stok tidak tersedia, maka untuk menutupi kebutuhan tersebut dalam MRP kita sudah harus order pada periode sebelumnya, yaitu periode 4 sebanyak lot size 900. Berikut ada tabel output POM-QM data MRP. Terima Oke, kasih. baik. Terima kasih kepada kawan-kawan semua yang telah mempresentasikan hasil kerja kami. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata yang kurang pas. Kami akhiri pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam